Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dari SDN Karangtengah, SDN 3 Karangtengah, beserta kakak-kakak dari kampus Merdeka yang memenuhi undangan saya untuk melaksanakan untuk menyaksikan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SDN 3 Karangtengah Kota Blitar. Mohon izin untuk memaparkan beberapa materi, dan saya mohon maaf ini bukan sifatnya menggurui, tapi saya hanya ingin sharing dengan sejalan dengan program pendidikan guru penggerak saya di angkatan 9 yang telah saya dapatkan dalam program tersebut. Jadi saya ingin berbagi praktik baik dengan panjenengan semua. Bapak Ibu, ini adalah isu-isu yang ingin saya kaitkan dengan budaya positif. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir kenapa di sekolah masih banyak kejadian perundungan? Ini ada beberapa kejadian yang saya ambil tentang perundungan, yaitu di Jawa Tengah dan di Temanggung. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi dengan perundungan? Apakah bisa dikaitkan dengan yang ingin saya sampaikan hari ini? Dan ternyata data itu berbicara kasus perundungan sekolah paling banyak itu terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023, bahwa selama Januari sampai Juli FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat ada 16 kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Kasus paling banyak itu terjadi di tingkat sekolah dasar dan SMP, yaitu sebanyak 25%. Kemudian saya selaku guru itu merasa tergerak, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, apakah ada kaitannya ya antara perundungan dengan budaya positif yang selama ini saya pelajari di program guru penggerak? Apakah kita itu membutuhkan budaya positif di sekolah? Nah, untuk menjawab tantangan kita sebagai seorang guru ke depannya, ini akan saya paparkan beberapa hasil pelatihan saya. Latar belakang, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya itu hanya guru biasa di sekolah dasar di sebuah kota kecil namanya Kota Blitar. Cara saya mendidik murid, memandang murid itu berbeda dengan cara memandang seorang guru penggerak. Mulainya pendidikan guru penggerak, kami itu diberi pemahaman tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana itu yang selalu terngiang-ngiang dalam benak saya bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Dan setiap anak itu memiliki kodrat alam dan zamannya. Mungkin akan berbeda dengan zaman saya, dengan zaman mbak-mbaknya sekarang, itu berbeda alamnya, berbeda zamannya. Nah, diibaratkan guru di sini adalah seorang petani, di mana menanam padi itu tidak sama dengan menanam jagung. Treatmentnya untuk menanam padi yang notabene butuh banyak air dengan menanam jagung itu berbeda. Di situ kemudian saya kaitkan dengan tugas seorang guru itu hampir sama ya dengan seorang petani. Dia itu menuntun muridnya menjadi manusia yang kelak hidupnya itu subur, kemudian bisa berbahagia dan merdeka. Artinya merdeka itu tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi merdeka dia mau menentukan, dia mau belajar seperti apa, mengembangkan kompetensinya seperti apa. Guru juga wajib mendampingi murid-muridnya untuk tumbuh dan berkembang seperti petani tadi. Sehingga perlu kesadaran bahwa budaya positif di sekolah itu sangatlah penting
anaknya harus disuburkan, digemburkan dulu. Nah, sama seperti kita mengajari murid kita, lingkungan kita itu, lingkungan ini harus disuburkan dulu, dibangun budaya yang positif agar anak-anak dapat mengembangkan minat, bakatnya, dan mereka bisa menjadi tumbuh dan berkembang, memiliki karakter yang kuat. Di sini tujuan utamanya adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka, profil belajar Pancasila. Tugas seorang guru ibaratkan tadi sebagai tempat bercocok tanam. Guru harus mengusahakan lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi muridnya. Kemudian murid mampu menerima dan menyerap pembelajaran itu di lingkungan sekelilingnya. Itu kalau merasa aman dan nyaman, itu biasanya mereka itu bebas dari tekanan-tekanan. Jadi kalau mereka tertekan, otomatis mereka tidak bisa belajar dengan aman dan nyaman. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif itu. Lingkungan yang positif itu tidak hanya guru dengan siswa, tapi warga sekolah. Warga sekolah itu mungkin di sini penjaga sekolah, karyawan sekolah, dan sebagainya yang harus saling belajar, saling bekerja sama, saling menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nantinya akan membiasakan sebuah karakter yang menuju kepada budaya positif. Ini adalah tujuan mulia. Alhamdulillah kalau jenengan semua sudah memilih sebagai menentukan pilihan menjadi seorang guru, itu guru memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mulianya seorang guru itu adalah menciptakan atau secara tidak langsung, ya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus menciptakan suasana dan budaya di sekolah yang mencerminkan nilai-nilai positif, menciptakan lingkungan positif. Apa itu sebuah budaya positif? Adalah suatu proses perjalanan pendidikan, di mana guru itu tidak hanya mendidik, tapi dia juga seorang pemimpin pembelajaran, menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman, yang memberikan kesempatan untuk muridnya berproses dan belajar. Dan jangan takut bahwa murid itu selalu membuat kesalahan. Biarkan mereka membuat kesalahan, belajar lagi, membuat kesalahan. Akhirnya mereka mampu menerima dan menyerap pembelajaran tersebut. Topik agak banyak topik yang ingin saya bagikan di sini, ada 6 topiknya perwira positif. Kita langsung kupas saja satu persatu tanpa saya sebutkan. Nah, untuk mereview, saya ingin melihat pengetahuan atau pengalaman Bapak Ibu semua dengan games yes or no, atau setuju atau tidak setuju atau tidak setuju, ya. Yang pertama punya, nanti mau dijawab ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak-anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Panjenengan setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, setuju. Oke ya. Oke, hanya Puri yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman adalah hal positif, seperti hukumannya misalnya membaca, membersihkan halaman sekolah, atau membuang sampah. Itu menurut panjenengan apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oh, Puri saja yang tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Yang terakhir, apakah memberi sebuah penghargaan, mungkin penghargaannya tanda bintang atau pujian atau mungkin beberapa imbalan ya mungkin dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak setuju? Yes or no? Yes ya. Oke, jadi ini juga tidak, berarti ada yang pro dan kontra. Baik, kita cek ya, nanti ini akan diketahui saat kita sudah memahami. Ada beberapa games lagi. Yang pertama adalah cobalah buka. Mungkin kalian bisa berpasangan, mungkin misalnya bapak ibu bisa berpasangan,
untuk mencoba game cobalah buka. Anda itu tugasnya adalah mengepalkan satu tangan Anda atau dua-duanya boleh mengepalkan. Anggap saja dalam genggaman Bapak Ibu ini ada emas, ada sesuatu yang berharga yang ingin Anda lindungi. Sedangkan yang lainnya atau saling memberikan pengaruh, boleh A atau boleh B. Coba Mbak buka tangan sampai tak kasih uang, tak kasih ada mempermalukan traktir. Nanti apa itu aku siap mengerjakan tugasmu, namanya seperti itu. Dengan berbagai cara, gitu ya. Coba saya ingin berpasangan, saya beri waktu 10 detik ya, 10 detik terlalu cepat ya. Coba membantu Anda untuk berhadapan-hadapan. Baik, saya mulai. Monggo, yang Mbak Aka mungkin bisa dengan Pak Billy, Mbak Isi, Mbak Isi dengan Mbak Wilma. Silakan mengepalkan tangannya. Saya hitung sampai 10. Oke. Silakan selanjutnya berikan pengaruh yang besar. Siapa yang menang? Siapa yang bukan yang menang ya? Bisa membuka. Oh, ini bisa coba ini. Iya. Ini dipaksa ini. Dipaksa dibuka. Nah ini dipengaruhi. Iya. Oh iya. Oh ya. Paling belakang terbuka. Waduh. Baik. Oke, cukup ya. Sekarang saya minta pendapatnya. Apa yang Anda lakukan terhadap salah satu teman Anda? Buka tangan dengan paksa. Buka tangan dengan paksa. Buka tidak. Ya, begitu kuatnya apa? Bagus. Dipaksa, tapi tidak terbuka. Bagaimana ya ini? Kalau yang sebelah sini, Mbak Hilma sama Mbak Visi, Apa yang tadi terjadi? Saya dijalan Mbak Hilma. Dijalan Mbak Hilma, terus Terbuka apa tidak? tidak sudah sakit seperti itu. Mbak Visi tetap mempertahankan diri. Jadi memang tangan sekali. Oke, ini yang kedua, yang ketiga. Ini apa yang tadi? Saya rayu. Rayuannya seperti apa? Dengan domba. Kan saya rayu dengan waktu 1 juta. Tidak mau. Masalah isinya apa? Tidak mau 1 juta. Itu gaji loh, gaji. Ya, tidak mau. Sedangkan yang paling berapa? Oke, tadi dirayu dengan bujuk rayu uang materi. Ya ini. Tadi kebuka tangan saya karena saya merasa percaya dengan dia. Dia bisa menjamin apapun rahasia saya. Terima kasih. Apalagi Hilma langsung membuka karena sudah lama berteman dengan Pak Danu, jadi dia percaya semuanya diberikan ke Pak Danu. Akhirnya dia membuka kepalan tangannya. Jadi dari berbagai macam tadi, ini apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan Anda? Ini yang nomor 1 ini cocok sesuai dengan Bu Irma dengan Pak Danu. Akhirnya Bu Irma membuka kepala tangannya karena merasa percaya dengan Pak Danu. Yang kedua, apakah Anda dan teman Anda menutup kepala tangan Anda dan tetap mempertahankan kehormatan Anda? Apa alasannya? Berbagai macam alasan. Ada yang sudah disakiti, batek-batek gitu, tidak terpengaruh dengan pokoknya harus mempertahankan emas siapa ya ini maksudnya emas Danu ya emas Danu ya tetap mempertahankan. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tersebut. Kalau yang kita
menutup berarti yang mempertahankan tangannya. Kemudian kalau berfirman tadi membuka dengan prinsip bahwa saya percaya, berarti Pak Danu yang memegang kontrol itu dengan PD-nya, rasa percaya dirinya, presentasi di depan rumah, enggak ataupun ini masa tak percaya kalau aku, dia akhirnya terbuka. Pak Danu memegang kontrol. Jangan bully Mbak Kisi, kemudian Mbak Vena tetap mempertahankan. Jadi dia memegang kontrol itu dengan teguh. Tepuk tangan untuk kita semua. Menarik itu jelas, karena kita akan bicara tentang perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan oleh teori choice theory, teori pilihan, di mana selama ini yang berkembang Bapak Ibu semua bahwa kita ini sebenarnya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan seperti tadi bunyi penguatan positif akan semua 1 juta. Nah, bukan itu akan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Bu, kasihan aku toh, aku sudah capek-capek, ayolah bukalah. Nah, itu adalah ilusi sebenarnya kepada anak didik kita. Kemudian ilusi, mohon maaf ini angka 4-nya kemana ini? Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi Mbak Vena, ayo buka. Selama ini mungkin ya kita memaksa anak didik kita, ayo belajar. Anak didik kita mungkin anak kita sendiri, ayo belajar supaya kamu pintar, dapat naik kelas dan sebagainya. Itu hanyalah ilusi Bapak Ibu. Itu hanyalah gambaran. Yang sebenarnya itu adalah semuanya itu tergantung dari motivasi intrinsik kita. Apa maksudnya motivasi intrinsik Bapak Ibu? Jadi ada perubahan paradigma belajar kita dari stimulus rangsangan respon tadi, seolah itu ilusi atau stimulus itu rangsangan dari luar dengan teori kontrol. Kontrol tadi adalah pilihan. Kita bisa mengubah orang dengan bahwa orang itu pasti berpandangan yang sama dengan kita, padahal kenyataannya tidak. Orang punya pandangan lain, kita kan nggak tahu sebenarnya orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwa anak itu terlambat pasti harus kena hukuman, mungkin seperti itu ya. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa ya kok dia terlambat? Terus orang lain bisa mengontrol saya, padahal itu teori kontrolnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita untuk berpengaruh atau tidak berpengaruh kepada orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrolnya Stephen R. Covey. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat rujukan itu gagal. Mbak Vena ini pertama tadi maksa, enggak bukan, kok nggak bisa loh, dipaksa, dibujuk, gagal sebenarnya. Padahal ketika kita seperti beriman dengan Pak Dan, kalau kita bersepakat menciptakan pilihan-pilihan baru, mungkin kita akan mencapai sebuah kesepakatan atau pilihan yang baru yang sesuai dengan diri kita, pilihan kita. Model berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu berpikirnya semuanya menang, tidak ada yang kalah. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu semua dari tadi berumat oposisi budaya musik gitu ya. Menurut Gajar Dewantoro dan Diana Gosen, yang disebut dengan disiplin positif itu adalah salah satu bentuk kontrol diri, pengendalian diri, di mana itu ketika kita mengontrol diri kita, kemudian kita melihat sisi baik dari sesuatu tindakan. Oh, tindakan ini baik, oh tindakan ini tidak baik untuk kita. Nanti akan bermuara kepada suatu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, nilai-nilai itu kita sebut sebagai nilai kebajikan, Bapak Ibu. Oh, kalau saya memaksakan kehendak Mbak
kepada Mbak Amel itu Mbak Amel menjauhi saya, kemudian terjadi pertengkaran, kemudian mungkin juga ya bisa seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan kontrol kita kepada orang lain, tapi ketika kita memberikan pilihan-pilihan, memberikan kepada orang lain itu bahwa ini tujuannya baik ya, kita kedepannya akan membuat murid kita seperti ini. Nah, itu akan mengacu pada sebuah nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut secara universal atau disebut dengan bajikan universal. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, seperti yang dikatakan Dr. William Glasser pada teori kontrol. Nah, nilai tujuan itu bermuara pada sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Tidak mungkin toh Bapak Ibu ke sekolah pagi-pagi mengajarkan hal keburukan, tidak mungkin. Kita selalu bermuara pada sifat-sifat positif manusia sesuai dengan prinsip pemikiran KHB tadi, bahwa kita adalah seorang petani yang menyemai benihnya, merawat tanahnya agar benih itu tumbuh dengan subur. Nah, itulah disebut dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu semua. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Maksudnya gimana ini? Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya begini Bapak Ibu. Dengan kita meyakini bahwa kita datang tepat waktu ke sekolah kepada anak-anak, ini adalah salah satu nilai kebajikan terkait dengan tanggung jawab. Kita melatih anak-anak untuk tanggung jawab, menepati waktu yang sudah kita sepakati bersama. Nah, nanti akan, kalau saya tidak menepati waktu, mungkin akan ada rasa malu mungkin ya, atau mungkin ada juga yang karena ada dorongan rasa. Gini aja, kalau Bapak Ibu bangun pagi kemudian berangkat kerja, itu motivasinya apa? Pasti ada punya motivasi. Mungkin Mbak Dilma, motivasinya sudah bangun pagi, datang tepat waktu. Kira-kira Mbak Dilma apa motivasinya? Oh, ketemu anak-anak. Oke, ketemu anak-anak, dia Mbak Dilma senang. Oke, ya. Mungkin itu adalah nilai yang diyakini oleh Mbak Dilma sebagai nilai dari dalam dirinya yang sangat mulia untuk bisa ketemu dengan anak-anak. Nah, itu adalah tujuan mulia yang diinginkan oleh Mbak Dilma. Dan itulah yang akan berkembang menancap lama, Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut saja ya. Baik. Topik 2 adalah teori motivasi, lingkungan, dan penghargaan serta restitusi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari ada dorongan yang lain mungkin di luar diri kita? Menurut jenengan, mengapa? Kalau saya mungkin motivasinya mengapa melakukan sesuatu karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dan pilihan saya menjadi seorang guru, maka saya harus datang tepat waktu, atau saya harus datang ke kelas tepat waktu dan sebagainya. Itu adalah dorongan dari saya. Mungkin dokter panjenengan mungkin memiliki dorongan yang berbeda-beda, motivasi yang berbeda-beda, dan ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Nah, kadang motivasi seseorang itu perilaku seseorang itu didasari oleh
teori motivasi. Motivasinya untuk apa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku kalau telat dimarahi guru, Bu. Ayo, Bu. Nah, itu berarti ia ingin menghindari sebuah ketidaknyamanan. Kemudian dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Mungkin mendapatkan pujian, kalau dapat waktu dikasih bintang sama gurunya. Nah, kedua motivasi tadi atau perilaku tadi itu cenderung pada taraf eksternal. Jadi dorongan itu ada dari luar si manusia itu sendiri. Sedangkan kalau yang kita inginkan kepada anak-anak adalah adanya motivasi dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya sendiri. Dengan mengatakan, saya akan menjadi seperti apa ya bila saya melakukannya. Kalau saya tepat waktu, saya akan jadi orang yang lebih disiplin. Oh, kalau saya tepat waktu, saya akan lebih menghargai. Maksudnya saya menghargai waktu yang saya gunakan bisa lebih panjang dengan anak-anak dan sebagainya. Ini adalah motivasi internal yang cenderung lama, Bapak Ibu ya, di dalam diri kita. Nah, ini saya ingin mereview pandangan Bapak Ibu semua. Hukuman atau konsekuensi. Silahkan dipikirkan, sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi untuk tindakan guru yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mau dijawab ya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, kita akan lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi? Oke. Oh ya, karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, kita cek ya. Ini yang pertama adalah hukuman, kedua hukuman yang menggantikan kertas tugas temannya itu adalah konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi, mengelilingi lapangan itu adalah konsekuensi. Lalu apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Jadi hukuman itu begini Bapak Ibu, lebih cenderung menyakitkan baik secara fisik atau psikis dan membuat sebuah identitas itu tidak nyaman. Dia merasa menjadi korban. Kemudian dia akan merasa orang yang paling tersakiti karena bentuknya hukuman. Kemudian perilakunya menjadi agresif. Itu ciri-cirinya hukuman. Dan dampak akhirnya mereka membenci sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Mungkin jangka pendeknya mereka tidak nyaman. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Konsekuensi. Kamu kalau sudah melupakan, kalau sudah mencoret-coret, kalau diganti itu walaupun dia ingin menghindari hukuman, tapi dia masih harus berbuat untuk konsekuensinya saya melupakan, berarti saya harus menggantinya. Kemudian perbuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring atau supervisi guru terus-menerus, harus diawasi secara terus-menerus. Dan dampaknya anak mungkin sedikit menghormati peraturan,
tapi dia cenderung bersifat netral. Kemudian di sini ada restitusi. Restitusi itu apa? Itu tadi ada teori kontrol, itu pilihan jangka panjang. Korbannya itu tidak dihilangkan tapi diganti, mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid yang penting murid belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, dan dampak positifnya anak menjadi menghormati dirinya, tidak peraturannya tapi dirinya dan orang lain. Apakah peraturan dan keyakinan itu sama? Menurut jenengan sama kan? Beda. Bedanya beda. Bisa memberikan Alasan? kalau peraturan ini biasanya langsung ditetapkan, misalnya kalau peraturan sekolah langsung ditetapkan oleh kepala sekolah atau guru. Tapi kalau keyakinan itu melalui proses istilahnya bersama. Jadi kita sepakat bersama dalam keyakinan. Oke, terima kasih untuk Bu Lili bahwa beliau menyampaikan pendapat peraturan itu sudah ditentukan, sudah ada keyakinan itu adalah hasil konsensus bersama, sepakatan bersama di dalam kelas. Baik, bagus sekali Bu Lili, terima kasih. Benar kata Bu Lili bahwa peraturan itu adalah sejumlah aturan yang harus ditaati, dipatuhi selama proses belajar. Itu sudah ada. Sedangkan kalau keyakinan itu berdasarkan hasil dari produk dari siswa sendiri terkait dari tadi nilai-nilai kebajikan yang ingin digali di dalam kelas, kemudian disepakati, akhirnya mereka memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya bahwa kalau saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti saya sudah melanggar diri saya sendiri yang membuat sebuah keyakinan kelas tersebut, sehingga akan muncul motivasi intrinsik. Next. Kenapa kita tidak menggunakan peraturan saja? Kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ya karena kalau kita hanya untuk peraturan saja, karena anak itu terpaksa melakukan. Dan itu untuk kedepannya itu kan tidak bagus. Tapi kalau keyakinan karena prosesnya juga awalnya dari anak-anak, jadi dengan kemudian sadar ini, jadi mereka juga harus belajar. Iya, terutama Bu Lili. Iya, ya memang benar Bu Lili bahwa peraturan itu bukan produknya siswa. Peraturan itu sudah ada ditentukan oleh guru mungkin ya, dan sifatnya makmur sekali. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah dari mereka sendiri, nilai-nilai yang mereka gali dari dirinya sendiri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, di mana nilai-nilai itu bisa menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan keyakinan yang mereka buat, mereka itu bisa tergerak hatinya untuk mengikuti secara sadar, secara penuh kesadaran, daripada dia mengikuti sebuah peraturan yang dia tidak tahu ini untuk apa, untuk saya untuk apa. Sedangkan kalau motivasi intrinsik dalam keyakinan, kita menjadi bisa menggerakkan atau menggali lebih jauh nilai-nilai ada dalam diri anak-anak. Coba mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Menurut Bapak Ibu, peraturan memakai helm itu tujuannya apa? Ya, selamat dulu. Iya, biar selamat. Berarti nilai-nilai yang ini kembangkan adalah nilai keselamatan. Oke. Kedua, kenapa kita harus memiliki peraturan saat pandemi COVID itu 3M, harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa harus ada seperti itu? Itu digali dari nilai apa? Kesehatan. Oke, Bu. Kesehatan itu penting untuk semua orang, jadi kita harus saling menjaga, saling menghormati. Baik, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ya, kebersihan. Bahwa kita semuanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan agar bumi yang kita tempati ini dapat nyaman kita tinggali. Ini sudah sebuah peraturan
Ini termasuk peraturan atau keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran antri. Gunakan masker. Peraturan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Coba kita cek ya. Ini maksudnya nilai yang harus kita kendalikan. Jadi mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah sebuah tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati. Ini adalah nilai-nilai yang wajib kita gali dari anak didik kita. Jadi mereka kita akan nilai kesehatan itu seperti apa, nilai tanggung jawab itu seperti apa, menghormati orang lain itu seperti apa. Jadi peraturan-peraturan itu, kata-kata peraturan itu lebih difleksibelkan. Iya. Nanti harapannya kita memiliki keyakinan. Jadi ini kenapa lingkaran paling tengah itu peraturan. Peraturan itu memiliki dampak yang sangat kecil. Sedangkan keyakinan kelas itu memiliki dampak yang lebih besar daripada peraturan kelas karena ada kesepakatan di situ, ada produknya anak-anak. Kalau lingkungan positif itu adalah keyakinan-keyakinan kelas yang sudah ditata dalam sebuah sekolah, kemudian nanti kita terapkan akan membentuk sebuah lingkungan positif seperti kita pernah menyebut Piala Adiwiyata. Itu juga penting adanya lingkungan yang positif untuk menggerakkan anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Dan nanti yang terpenting untuk tingkat penanganan paling besar adalah budaya positif. Budaya positifnya apa? Ya seperti sekolah Adiwiyata, budaya positifnya tidak hanya membuang sampah, mungkin ada kemungkinan mengolah sampah dan sebagainya. Bapak Ibu masih. Gini, kita mau ice breaking atau gimana ya? Ice breaking, boleh ice breaking. Ice breakingnya begini Bapak Ibu. Tepuk semangat. Bapak Ibu semua, bahwa kita sebagai manusia itu selalu berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yang paling utama, paling terakhir adalah bertahan hidup. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Itu juga sama yang dirasakan oleh anak didik kita. Jadi mereka ingin menguasai temannya. Ada bebas dari gurunya, kalau ada jam kosong, itu mereka juga punya kebutuhan dasar. Terus kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mereka ingin diperhatikan oleh ibu guru. Mereka seperti Mbak Kori itu, mereka menginginkan perhatian dari gurunya dengan berbagai cara. Itu hanyalah
ungkapan dia ingin diterima di kalangan teman-temannya. Jadi selain kebutuhan dasar makan, minum, tempat tinggal, ya ini Bapak Ibu beberapa kebutuhan dasar manusia yang nantinya akan mempengaruhi perilaku. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tadi. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan Bapak Ibu. Bahkan tidak patuh pada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara seorang guru mengidentifikasi kebutuhan siswanya sehingga kita menuju pada sebuah kesimpulan apa ya yang mendorong perilaku mereka berbuat seperti itu. Ini yang mungkin belum terampil Bapak Ibu guru lakukan. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak? Oke, lanjut ya. Penghukum atau manajer? Di sini ada 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol Bapak Ibu? Kok tulisannya penghukum atau manajer? Kontrol itu memegang kendali. Jadi apakah selama ini Bapak Ibu di kelas itu tipikal seorang guru penghukum atau seorang guru manajer? Posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Penghukum di sini dia bertindak otoriter, kemudian berlaku seperti teman. Dia terlalu memberikan ruang kebebasan untuk anak didiknya. Ya, membuat rasa bersalah itu. Dia menggunakan guru itu membuat siswanya merasa bersalah dengan beberapa perkataan dia. Kemudian yang pemantau itu dia sebagai pengawas. Manajer tidak adalah sebagai leader atau pemimpin dalam sebuah masalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini adalah pernyataan yang tipikal pernyataan yang diucapkan seorang penghukum, manajer, buat rasa bersalah atau sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, dia Mbak Amel mengatakan membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti Mbak Kori kayak, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini gurunya gurunya Mbak Kori gue. Yang kedua ini adalah siapa yang mengatakannya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum kah? Ada juga? Penghukum, oke. Penghukum. Pemantau, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan dari ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu kenapa loh selalu paling terakhir? Coba cek ya. Oke. Tidak benar. Kayak Mbak Kori tadi, kamu tidak pernah benar kalau KPP. Saya seorang menghukum Bapak Ibu. Aduh, kecewa sekali saya. Saya akan berubah Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ada kata kecewa sekali garis bawahi ya, merasa bersalah. Ayolah lakukan demi itu teman. Stiker bintang hari ini itu sebagai pemantau, berikan tawar menawar ya. Nah, bagi menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Di sini tidak usah saya baca lebarkan, di mana ini ada motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian
identitas-identitas yang akan dihasilkan dari 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu, yang menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, menghargai diri sendiri. Kira-kira mana Bapak Ibu yang paling menuju ke identitas berhasil yang mana ini? Sukses? Iya. Mana? Manajer. Manajer itu dia membimbing anak-anaknya untuk menghargai dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya, bagaimana caranya memperbaiki diri. Guru berbuat, kemudian mengajukan. Kalau motivasinya menghukum itu, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian berkatanya, apa yang kita yakini, apakah apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan di situ dia harus menguatkan pribadi itu dengan kata-kata mungkin semua orang pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, bukan dunia yang memegang dirinya seorang yang gagal di dunia ini. Bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu mengacu pada dirinya ingin bertanggung jawab. Kemudian mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Terkait dengan yang tadi, kita akan menerapkan yang terakhir adalah penerapan pendidikan restitusi. Restitusi itu adalah langkah penyelesaian masalah yang mendapatkan identitas sukses Bapak Ibu kepada anak didiknya. Ada 3 langkah sukses dalam melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana keyakinan tadi adalah yang sudah disepakati bersama. Menstabilkan identitas artinya ada prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jadi tidak apa-apa kalian membuat kesalahan itu hal yang wajar. Jadi nanti akan menggeser bahwa dia akan menggeser identitas gagalnya ke identitas yang sukses. Dia akan menggeser hal-hal yang negatif ke hal yang positif. Dengan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini kita duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau saya biasanya itu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Biasanya kalau saya seperti itu di dalam kelas. Jadi akhirnya mereka bisa mengetahui bahwa identitas mereka tidak gagal. Mereka akan digiring ke identitas sukses dengan menyadari bahwa kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah. Bahwa kita tadi sepakat bahwa validasi tindakan yang salah itu bahwa setiap tindakan yang dilakukan atau perilaku itu pasti memiliki sebuah motivasi. Apakah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya? Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Atau validasi itu nanti digali dari budaya positif. Dengan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi hubungan siswa dengan murid itu akan terjalin dengan baik, tidak musuh-musuhan. Biasanya kalau kita cenderung menyelesaikan masalah dengan berat sebelah, mungkin anak-anak merasa bahwa gurunya tidak adil. Kemudian ketiga adalah stimulus siswa menjadi budaya positif, mengenali kebutuhan murid dan memperbaiki hubungannya dengan murid tadi Bapak Ibu. Dengan kata-kata seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru yang bisa mempertahankan nilai-nilai kebaikan kamu. Bisa seperti itu. Ini dengan kata-kata yang seperti ini. Sulit ya. Untuk mungkin lebih praktekkan butuh
itu. Tapi kalau dari situ butuh langkah-langkah seperti ini. Nah, Mbak ya. Murid akan menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna yang memunculkan motivasi intrinsik, kemudian mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Kira-kira kalau kamu datang terlambat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu apa belum? Belum, Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu lakukan? Misalnya seperti itu kalau saya. Ini Bu, ada beberapa kata-kata yang bisa membantu. Apa yang kita percaya sebagai anggota kelas, apa yang kita percaya sebagai keluarga. Kira-kira bayangan kelas impian itu yang seperti apa? Terus kamu nanti mau menjadi orang seperti apa bila melakukan hal tersebut? Jadi penting ya Bapak Ibu semua untuk menanyakan kepada anak-anak kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Dan dulu tujuannya dengan pertanyaan itu bisa membantu mereka menjadi orang seperti itu tadi. Jadi dengan beberapa pertanyaan itu tadi, guru membuat anak memiliki gambaran yang jelas seperti apa ya saya nanti. Dan guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran itu. Oh, saya ingin, ya Bu, saya tidak akan datang terlambat pagi karena apa itu jam pelajarannya akan tersisa banyak sekali. Mungkin itu bisa digali dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Nah, ini sudah pada tahap akhir. Silahkan saya mohon bantuan Bapak dan Bapak Guru semua untuk merefleksi diri dengan beberapa jawaban. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu semua dan apa yang didapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Peran kamu seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Bukan modul ini. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Monggo, silahkan dicatatkan. Nanti kita tempelkan di pasal sini, bisa ya? Silahkan. Oke, monggo. Ya, mungkin nanti bisa ditempelkan bila yang sudah selesai, monggo ditempelkan. Iya, ini oke. Saya menjadi sadar bahwa hukuman belum tentu bisa mendisiplinkan siswa paradigmanya. Kemudian yang kedua, perasaannya bahwa penting menumbuhkan atau meningkatkan disiplin siswa. Kemudian membuat kesepakatan dengan siswa agar siswa tidak merasa terbebani atau takut hukuman. Iya, ini dari Buli. Mungkin yang lainnya nanti bisa ditempelkan ya. Ya, saya rasa karena keterbatasan waktu saya akhiri cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, kepada Bapak Guru. Mari kita semangat dalam bertumbuh akan menjadi guru-guru yang hebat, karena di tangan seorang guru lah maka estafet generasi terlain tercipta. Teruslah belajar untuk pembelajaran yang bermutu dan keberpihakan, terus berpihak kepada muridnya. Baik, terima kasih Saraneo, bergerak dan menggerakkan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.